Hello, my name is Lianur Indah. My major is Business Administration and study program International Business Management. Wow, I am that's cool. from That's cool. Wow, thank you. Thank you, Leah. Thank you very much, Leah. Oh, there you go. I can see you. Oh no, that's the photo. Okay. Yang ini cewek lagi, Pak. Sri Lestari, Pak. Okay. Hai Sri. Hai Sri. Hey. Silakan. Hai, wah, aku bisa lihat kamu. Hello, Sri. Hello, good evening everybody. My name is Good Lestari. evening. You can call Yeah. me Lestari. I live in Pati. I'm Wow. from Yeah, electrical Pati. engineering. Thank Electrical you. engineering. Wow. Okay. Wow. That's cool, Sri. Do you like electrical engineering? Yes, I'm like. You like it? Okay, that's very Yeah. good. That's very good. Okay, thank you, Sri. Wow, thank you. Thank you. Next. Saya nemu yang satu jurusan, Pak. Sama-sama teknik. Selanjutnya ada siapa ya? Ini Sekar Kinanti. Sekar Kinanti. Dinimia belum, Kak? Hah? Dinimia. Dinimia ada Dini. Oh, Dinimia ada. Akhirnya Itu tadi dipanggil. Oh, Oke, sudah oke. dipanggil, Kak. Iya, nggak apa-apa. Tadi ke kamar mandi. It's okay. Oh iya, it's okay. Sorry ya. Okay, no Maaf ya. problem. It's okay, Nggak nggak apa. Sorry. Hello, everyone. Hi. Hai. Oh, My name is Dinimia Saputri. Kelas major. Sinyalnya agak nggak itu ya? Soalnya putus-putus. Apa, Kak? Ya, ini suaranya. Nah, ini suaranya. lancar. Nah, deh. Ya, lancar. Class major. I'm at class major KA 1B. My life in Bangkastri, Gedangana is Ungaran. Ungaran. Okay. I know Ungaran. Yep. Thank you, Dini. Wow. Yes. Thank you, Dini. Thank you, Dini. Ungaran is a very nice place. I like Ungaran. Iya, Pak. Soalnya Yes, dingin and- banget, Pak. Yeah. Next. Siapa nih? Next Siapa ada lagi? Muftia Afaya Statien. Bener ya? Wow. Hai Muftia. Hello guys. Here it is. Muftia. Mana? Hai Muftia. Muftia. Hey Yara. Can you show yourself, Muftia? Maybe I cannot share because Okay. I'm not in my house. Okay, no problems. So where are you from? I'm from Semarang. You live in Semarang, right? Yes, I live in Semarang. And what is your major? Oh, my major is International Business Management. Wow, that's cool. Do you want to Yes, be thank famous? Mufti, how Yeah? can I call you? Is it Muftia or Tia or Afai? Oh, you can call me Afa. Afa. Yes. Afa, can I ask you a question? Would you like to be famous or would you like to be rich? I want to be famous. So you don't want to be rich, right? You just want to be No. famous. Because when I want to be famous, I can get to be rich. All right. So famous first and then you can be rich. Okay. Yes, All right. that's true. Okay. Thank you, Afa. That's cool. Thank you. Next. Thank you, Era. Thank you, Mbak Ava. Thank you, Mbak Awa. Oh, I'm sorry, Mbak Baru Awa. sadar ya. Maaf, Thank Mbak Awa. you. No problem. Habis ini siapa? Sekar Kinanti Tir? dari bawah ya. Ya, Sekar Kinanti. gantian.
Dari bawah ya, Sekarkinanti. Good evening, everyone. Hello. Hi, Good good evening. evening. There you are. My name is Karkinanti. You can call me Auntie. Auntie. I live in Semarang. My major is administration business. Thank you. Okay. Thank you, Hi, thank Sekar. you. Good to see you, Siapa lagi, Dir? Sekar. Siapa Sarah. lagi? Siapa lagi? Sarah. Sarah belum, Sarah. Hi, Sarah. How are you? Hi, I'm fine. My name is Dewi Sarah. I'm from Business Administration Mayor. Okay. Oh, anak tata niaga, Pak. Iya. ekonomi. Wah, anak ekonomi ini calon orang-orang hebat nih kayaknya. Amin. Amin. Okay, thank you so much, Sarah. Nice to see you. Thank you, Sarah. You Thank you, too. Sarah. Next, Rashid. Rashid. Hai, Rashid. Rashid. Hello. Can Hello, I Rashid. do it off camera because I'm still gathering with my family and it's very crowded here. Okay. That's fine. That's okay. We would like to see your family. So you family means your wife and your children? No. My big family actually. All right. Okay. So my name is Rashid Malik Abdullah and I'm from Semarang and my major is International Business Management. And the reason why I joined this class before, fortunately, I have spare time this night and I want to fill it with something worthwhile things and I want to know more about the storytelling is. Okay, that's cool. Let's go. Wow. Thank you, Rashid. Thank you, Rashid. Okay. Siapa yang belum, Dir? Siapa nih? Next. Yang belum siapa? Salsabila, Kak. Salsabila. Hai, Salsa. Halo, Yang tadi Salsa. mic-nya mati ya? Oh, Yeah, sekarang nyala udah. ya? Oh. Digimanain, Wah. Sal? Digimanain, didoain? Dua media, Kak. Ini, Pak. Laptop sama HP. Oh. Clever. You are very clever. Wow. Thank you. Silakan. Oh iya. Ya, gak apa. Iya. Hello, good evening everyone. Let me introduce myself. My name is Salsabila Andain Kusmaninggo. You can call me Lala. My major is accounting and I'm for class KP1B. I live in Semarang Regency, Ungaran. Ungaran. Wow. Wow. Ada temennya That's Saldi. nice. Ada temennya Sama-sama Ungaran. tadi. Kalau nggak salah siapa ya tadi? Siapa ya? Yang Ungaran tadi. Anti ya? Yang gedang anak tadi. Dinimia, Mister. Iya, yang gede. Oh ya, Dinimia. Oh, Dinimia. Ya, oke. Oke deh. Selanjutnya ada Rusniti. Iya kah? Belum ya? Belum. Belum. Hai Rusniti. Hai nih. Rusniti. Aku harus Halo. panggil apa ya? Rusniti, Rusniti. are you there? Oh iya. Hai Rusniti. Sepertinya ada gangguan, Pak. Ada gangguan? Oke. Next dulu. Pindah dulu. Pindah ke siapa, Tir? Amadea Anjali belum ya? Amadea. Belum. Hai Amadea Anjali. Amadea. Hai, Kak. Hai. Amadea. Hi, there she is. Hi, I'm Amadea Anjali. You can call me Dea. I'm Dea. from major civil engineering. I'm from Palembang. You're from Palembang? Yeah. Can you speak Javanese? Actually, I was born in Surakarta, Solo. All right. I see.
Okay. Wow. So yeah, Thank you. yeah. Thank Okay, you. Dea. Thank you very much. Nice to see you. Nice to see you too, Mr. Okay. Nih, And siapa then lagi Tir? Udah semua ya? Rusniti, ada Rusniti. Oh, belum. Terus Siapa? Olina Ulin. Siapa? Oh, Ulin. Yeah, belum. Belum, Oh Lina. iya, maaf. Hai, Sorry. Gak apa, silakan. hai guys. My name is Lina Ulinoha. You can call me Lina. Okay. I'm Lina. from Accounting 1E. I live in Kendal. My hobbies are listening music and watching some movies, especially Harry Potter. I like Harry Potter, yeah. Okay. Harry Potter. That's all for me. Wow. Thank you, Lina. So you watch, but don't watch movies too much, ya. Ntar pusing. Okay. Oke. Thank you, Lina. Thank And then? Thank you, Lina. Siapa lagi yang belum? Udah siapa lagi yang belum? Yang belum Aura terus Niti. Anjani. Aura udah. Lurus Niti. Niti. Lurus Niti. Is she here? No. She's Sepertinya. not here. Yes, it's not Okay. here. Gak apa-apa. Ya. Tadi siapa Tidak lagi? semua ya? Sudah kayaknya, Pak. Sudah semua, Sudah ya? Pak. Sudah, Oke. Oke, ada beberapa hal guys ya. Yang pertama, saya benar-benar senang sekali kalian sudah bisa berinteraksi. Nah, so everybody knows everybody's number ya, dan itu tolong menjadi semacam apa namanya satu katakanlah lingkungan yang mempunyai interest yang sama sehingga kalian bisa terus bergaul ya, apakah lewat virtual atau tidak atau lewat manapun. Kemudian ada satu hal lagi, ternyata WhatsApp ya, WhatsApp itu ada aplikasi, ada feature yang baru namanya teleconference dari WhatsApp. So if you want to research about that ya, mungkin akan lebih murah, jadi kalian bisa ini. Kemudian hal yang lainnya, if you know my number, I want you to just to save my number, and you know I'm willing to have any conversation, anything, ya. Tapi ada satu rule. There is one rule. I want you to do it in English. So it's a kind of, you know, training and education. So if you text me through my number, my private number, you can do that anytime you want to, but do it in English. So it's a kind of what we call it booting yourself. Jadi kayak komputer harus dibootkan. Nah, supaya kalian bisa di-install language mode-nya, itu kalian harus sedikit demi sedikit di-install. Nah, ketika di-install itu masuk ke otak sebelah kiri. Otak sebelah kiri itu kalian tolong ada satu sistem ya di mana kalian bisa memasang mode bahasa Inggris. Sehingga ketika kalian mau texting me or chat with me, you can do it in English, dan kalian akan terbiasa, dan setelah terbiasa itu akan membantu sekali apapun termasuk lomba. Apapun termasuk lomba. I'm going to tell you later on ketika kita ke sesi storytelling. Oke, nah ada hal yang lain lagi. Saya pengen kalian sudah membuat cerita sudah dari sekarang. Ya, sudah membuat cerita dari sekarang. Ceritanya cerita pendek saja, dan kalian harus ketika nanti storytelling, nanti kan saya akan revisi kalian, kemudian nanti saya kasih tahu bagaimana itu menjadi sebuah bahan untuk storytelling. So you are going to teach yourself. Yeah, you are going to train yourself. So you don't have to depend on anyone. So you can treat your train yourself, and I'm going to tell you later on, okay? Kemudian ada, kalau saya terlalu cepat, mungkin karena terlalu banyak nih materinya, mudah-mudahan kalian bisa, you know, bisa keep up dengan materi-materi ini. Tapi saya mencoba untuk untuk terus. Tetapi kalau kalian ada pertanyaan, you just, you know, just sing out or give me the icon pertanyaan, atau bisa nanti dibantu oleh
Tiara dengan Era, kalau ada yang bertanya silakan, ya bebas. Belajar itu harus ada kebebasan, tidak bisa pura-pura mengerti, tidak bisa pura-pura ini, pura-pura itu dan sebagainya. Dan kalian ini bukan antara bos dengan bukan antara presiden atau komandan dengan soldiers. Ini kita saling berbagi. Jadi jangan hesitate, please don't hesitate untuk bertanya. There is no question too easy. Tidak ada pertanyaan terlalu mudah dan takutnya pertanyaan ini nanti takut aku dibilang silly atau enggak. No. Dalam pelajaran itu enggak. Dalam belajar itu pertanyaan apapun. Dan there is no question too hard. Tidak ada pertanyaan terlalu sulit. Kalau kamu bilang misalnya, wah jangan-jangan si Bapak nggak tahu nih pertanyaannya terlalu sulit. Ya bagus bagi saya kan. Artinya saya mungkin tidak bisa menjawab, tapi ini bagus pelajaran bagi saya. So in this case, there's a very good interaction where I can learn from you and you can learn from me and I can learn from all of you and you can learn from each other. So you have to open up your mind, open up your eyes, open up your ears, and open up your heart and your mouth. Okay, good. Saya akan sedikit mengingatkan lagi nih, walaupun kita akan berbicara masalah characterization dengan setting, saya sedikit dengan cepat ya, mudah-mudahan tidak terlalu cepat, akan mengulang sedikit saja apa yang sudah kita pelajari dalam 2 pertemuan terakhir. Oke, langsung saja pada intinya. Oke, yang pertama yang namanya cerita. Cerita itu seperti membuat makanan, membuat kue, membuat semacam event, membuat seperti, if you are a wedding organizer, ya kalian akan membuat skenario, ini harus seperti ini dan sebagainya. Kalian benar-benar atur semuanya. That's exactly the same thing as when you make a story. Jadi ketika kalian menulis cerita, itu dari A sampai Z, kalian tuh benar-benar membuat sedemikian rupa, mengatur sedemikian rupa, ya sedetail-detailnya sehingga cerita itu menjadi bagus. Cerita yang bagus itu adalah, masih ingat yang pertama apa? Harus ada cause and effect, sebab akibat yang masuk akal. Masuk akal manusia ya, masuk akal manusia. Kalau tidak ada cause and effect, tiba-tiba saja misalnya, tiba-tiba ada orang yang misalnya ya sakit, pasti ada akibat sebabnya apa. Tiba-tiba ada orang yang membenci misalnya bapaknya, pasti ada sebabnya. Jadi tidak hanya cerita itu, jangan sampai yang dimunculkan adalah akibatnya tidak tahu sebabnya apa. Jadi harus ada sebab akibatnya. Nah ini penting banget bagi kalian. Kemudian yang kedua itu harus semuanya itu tolok ukurnya atau parameternya guys, kalian tahu parameter kan? Ukurannya adalah ukuran dunia manusia. Ukuran dunia manusia itu adalah aspek-aspeknya. Aspek-aspek dari sosial, lingkungan, aspek segala macam. Ya, itu adalah ukuran dunia manusia, bukan dunia yang lain. Ya, tapi dunia manusia. Artinya, kalau itu keluar dari situ, biasanya bingung ada apa gitu. Jangankan itu, kalian masih tahu kan seperti kalian tahu namanya Transformer kan, tahu yang namanya Maximus. Maximus itu dibuat semanusia mungkin gitu. Padahal dia robot, tapi ukurannya itu adalah ukuran aspek-aspek yang ada di manusia atau di dalam kehidupan manusia plus lingkungannya. Plus lingkungannya artinya ya binatangnya lah, ya aspek politiknya lah, aspek sosialnya dan seterusnya. Oke, yang ketiga guys, ya harus ada dramanya, harus ada konfliknya. Kalau tidak ada konflik atau tidak ada drama, cerita itu ngambang, very bland, very lurus begitu aja, nggak ada apa-apanya. There is no, kalau makanan itu yang cuma nasi doang gitu. Not even salt, ya nggak ada garamnya, nggak ada apa, cuman nasi tok, nggak rame gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah strateginya. Strategi yang cerita yang baik ialah you have to show, bukan dibilangin, tapi you have to show. Nah, yang terakhir ini yang akan banyak saya akan munculkan di characterization dengan setting. Bagaimana caranya showing, not telling.
sama juga nanti di storytelling, showing not telling. Oke? Kemudian saya sedikit akan berbicara masalah plot. Kemarin itu ngegantung banget, ada yang belum saya cakupkan. Dengan cepat saya akan bilang plot itu adalah alur cerita dari awal sampai akhir, dan kita dalam tanda petik ya, jangan don't get me wrong kalau saya mengatakan bahwa kita itu Tuhan dalam tanda petik ya. Tuhan dalam tanda petik, kita itu Tuhan dari kehidupan yang kita create di dalam cerita. Oke, saya redefinisikan lagi ya, ketika saya mengatakan Tuhan, bukan berarti Tuhan kita, bukan. Tetapi Tuhan adalah yang menciptakan kehidupan yang ada di dalam cerita itu. Oke. Nah, plot itu adalah alur hidup, alur dari awal sampai akhir. Hanya dalam tanda petik, kita sebagai Tuhan yang menciptakan cerita, itu tidak bisa dari lahir sampai mati. Bisa sih, kebanyakan cerita itu hanya segmen aja. Ada fragmen saja. Fragmen penggalan jalan kehidupan seseorang dari awal dia bercerita sampai dia berakhir. Dari orang misalnya yang baru kenalan dengan katakanlah mantannya menjadi menikah, jadi awal berkenalan sampai menikah itu adalah satu penggalan cerita. Jadi tidak usah diceritakan dari lahir. Ketika kita bercerita bagaimana sih kamu bisa jatuh cinta sama cowok itu sampai menikah, ya tidak bisa dari lahir, nggak bisa. Dari awal saja, dari awal ketemu cowok itu atau cewek itu, kemudian akhirnya menikah. Nah, itu adalah penggalan. Oke? Ya. Nah, itu namanya alur. Kita buat sedemikian rupa. Nah, tetapi di dalam alur itu harus ada konfliknya. Ya, konflik itu adalah pertentangannya. Karena kita yang akan cerita tersebut adalah akan berfokus atau terkonsentrasi pada konflik itu. Kita tidak bercerita yang lain-lain, tapi kita akan menceritakan konflik itu bagaimana akhirnya. Resolusinya seperti apa. Nah, itu ya. Oke. Nah, ternyata ketika kita bercerita, ada dua, sebetulnya lebih ya, tapi saya akan kasih dua alur saja. Alur pertama namanya chronological order. Chronological order. Chronological order itu adalah sesuai dengan waktunya. Jadi dari awal sampai akhir itu diurut. Misalnya ketika kalian ada orientasi mahasiswa, kenal dengan kakak yang baru cutting, kakak tingkat yang baru, kemudian habis itu berkenalan, habis itu karena cuttingnya itu misalnya komdis, komisi disiplinnya galak, kemudian ini, tapi akhirnya jatuh cinta, yang akhirnya kemudian wisuda bersama, yang akhirnya menikah, misalnya. Nah, itu namanya sesuai dengan waktu. Namanya chronological order dari A sampai Z, cerita itu seperti apa. Tapi ada cerita yang si pengarangnya, si Tuhannya itu ingin menunjukkan akhirnya dulu. Akhirnya misalnya katakanlah si cowok dengan suami istri yang sudah misalnya sudah punya anak banyak, sudah punya cucu, dan mereka berbahagia. Akhirnya si suami itu akan bercerita dulu ketika kakek pertama ketemu nenek. Nah, itu namanya flashback. Akhirnya kalau itu film ya diputar balik, pertama sekali si nenek dengan kakek itu masih muda, masih di Polines misalnya, masih culun dan sebagainya, kemudian bagaimana dia berjuang dan seterusnya, akhirnya kembali lagi menjadi kakek-kakek, seperti itu. Jadi itu yang namanya flashback, guys. Bagaimana cerita itu, apakah ada bedanya enggak? Mana yang lebih menarik, chronological atau flashback, atau mana yang lebih efektif, chronological atau flashback? Dua-duanya bisa sama efektif, tergantung kalian bagaimana kalian ingin mengekspos awalnya, gimana awal cerita yang kalian ingin ekspos itu apanya. Bisa juga tengah-tengahnya boleh, tengah-tengahnya juga boleh ya. Dulu sekitar kira-kira mungkin 5 years ago atau 6 years ago ada namanya film namanya Point Blank. Mungkin di YouTube sudah ada. Point Blank itu si sutradara itu membuat ceritanya itu bolak-balik kayak pingpong.
Jadi dia balik lagi ke masa lalu, balik lagi ke masa depan, balik lagi ke sekarang. Dia terus bolak-balik, pusing tahu nggak? Tapi itulah seninya. Ketika kita nonton, jadi nantinya all of the time framing itu akan akhirnya ketemu, gitu ya. Tapi that's too complicated. I'm not going to talk about that. Okay, good. Saya push on dulu ya. I would like to push on to another. Ini masih plot nih. Plot ketika mengawali dari akhir atau mengakhiri ketika berakhir bisa, atau mengawali di tengah-tengah juga boleh, ya. Nah, saya ingin sedikit share with you bagaimana cara mengakhiri cerita. Cara mengakhiri cerita itu ada 3 cara, kelihatan. Jadi saya kelihatan ya, 3. Ini bukan partai ya. 3 cara. Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah cara close ending. Close ending adalah cerita itu ya sudah selesai seperti Cinderella, happy ending, you know, and they are happy forever ever after dan sebagainya karena mereka menikah dan sebagainya. Sudah, jadi ada klimaks, kemudian ada anti klimaksnya, si ibu tirinya jadi dia diajak ke kerajaannya, ke istananya, kemudian mereka jadi pembantunya dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. That's what we call close ending. Everybody is happy dan sebagainya. Oke. Nah, yang close ending itu banyak. Ada yang namanya happy ending, ada yang namanya ada yang namanya tragedy. Kalau happy ending yang punya lakonnya, ya, si pemeran utamanya itu bahagia, menang. Oke. Tapi kalau tragedy yang punya lakonnya, nanti I'm going to talk about that ya in a few minutes. Yang punya ceritanya, oke, itu biasanya hancur, meninggal, atau kalah. Itu namanya tragedy. Kalian suka yang mana? Suka yang happy ending kayak Cinderella atau suka yang tragedy? Everybody likes, nggak suka deh, aku sukanya happy ending aja gitu ya. Tapi tragedy juga tidak kalah menariknya. So we'll see. Oke, kita teruskan. Itu yang close ending ya. Nah, sekarang ada yang namanya open ending. Nah, yang gimana tuh open ending tuh? Open ending itu pembacanya atau pendengarnya diajak berpikir. Silakan silakan pikirkan sendiri bagaimana dia itu misalnya akhirnya bunuh diri atau akhirnya akhirnya misalnya hidup lagi atau gimana. Ngegantung, sengaja digantung. Kalau pacaran digantung enak kan? Ini gimana nih, jadi nggak nih gitu. Tapi kalau cerita digantung, itu kita jadi penasaran dan kita tuh kayak, aduh ini gimana nih, kita mikir. Nanti saya akan kasih tahu apa cerita-ceritanya. In fact, mungkin Era nanti saya akan kirim juga ada beberapa film yang kalian harus tonton, ya. Tapi ya di luar ini ya, di luar di luar course ini, silakan kalian tonton beberapa, atau mungkin juga ada di YouTube, nanti saya akan kasih linknya. Yang itu bagus banget kalau kalian tonton. Oke, tapi bukan drama Korea. I'm sorry about that. Ya, oke. Oke. Nah, itu yang open ending ya. Jadi kalian tahu yang close ending, ada tahu juga yang open ending. Satu lagi adalah surprise ending. Surprise ending adalah akhirnya itu tidak diduga-duga. Akhirnya itu tidak diduga-duga. Nah, sengaja si penulis cerita itu atau sutradara itu membuat, misalnya ada cerita misteri tentang pembunuhan. Dari awal ketika ada konflik, ketika ada pembunuhan dan sebagainya, saling tuduh-menuduh, si yang membaca cerita atau yang nonton film itu pasti si A nih yang soalnya ketahuan begini, dan sebagainya. And it develops sampai ke terakhir, ternyata yang membunuh itu bukan si A. Ternyata istrinya sendiri misalnya gitu. Nah, itu namanya surprise ending. Dan di surprise ending ini yang banyak di dalam, yang muncul di short stories. Nah, kalau kalian mau, saya pengen kalian
menjadi surprise ending itu menjadi bagian daya tarik ketika kalian membuat cerita atau ketika kalian storytelling. Dalam storytelling, surprise ending itu kalian bangun, sengaja si pendengarnya itu akan menuduh ini atau berpikir bahwa misalnya si A itu seperti itu dan sebagainya, taunya tidak. Tetapi kalian sudah akan harus meruntutnya seperti apa the development of plotnya, the development of karakternya gitu. Susah nggak sih? Nah, susah pasti, susah. Tapi ketika kalian sudah bisa cerita itu kan dimuat di majalah apa dan sebagainya, wih bangga banget gitu ya. Apa kalian sekarang ya kalau mau ya kalian bisa bikin di YouTube. Tapi bukan di Instastory-nya. Oh sorry, bukan di YouTube, di Instagram. Ya, so if you've got Instagram, tapi jangan di Instastory-nya karena dia ada validity-nya, langsung saja di bagian dari feedernya gitu. Oke ya. So, kalau kalian punya pertanyaan, can you keep it? Karena kita sudah malam dan saya ingin langsung masuk pada characterization. Kalau menurut saya characterization itu juga penting banget. Oke. Bangun. Udah siap belum? Characterization. Oke. Guys, Siap, wake up. Oke. Sekarang kalian ada minum nggak? Minum. Ada di depan kalian? Oke. You fix yourself a cup of nice coffee or tea or just water like this. Oke. Dan nikmati, nikmati. Oke, characterization. Di sini saya sengaja ada characterization dengan setting, mudah-mudahan bisa tercover semuanya. Oke, kalau misalnya terlalu cepat, remember ya, Era and Tiara, kalian tugasnya juga untuk membantu teman-teman kalian yang ada di sini kalau ada yang ketinggalan. Jadi saling mengisi. Dan kalau kalian punya pertanyaan di luar sesi ini, you are very welcome. Tapi hanya satu syarat, do it in English, oke? Oke. Nah, characterization. Can you go on to the next slide, please, Era? Oke. Nah, characterization. Characterization itu adalah penokohan, ya. Aku langsung bahasa Indonesia aja ya. Penokohan. Artinya, bagaimana kita sebagai Tuhan cerita kecil yang ada di cerita kita, ini menggunakan tokoh-tokoh yang sesuai dengan, remember, aspek-aspek kemanusiaan, aspek-aspek yang ada di bumi manusia ini. Walaupun tokohnya bukan manusia. Kalian kan pasti tahu ada cerita banyak sekali, ada cerita binatang, cerita apa dan sebagainya. Tetapi dibuat seolah-olah itu manusia, punya perasaan, punya emosi dan sebagainya. Nah, remember, disinilah kalian bisa menunjukkan bagaimana tokoh kalian yang kalian munculkan itu benar-benar seseorang yang bisa kita ukur dari parameter aspek-aspek bumi manusia. Oke? Saya akan mengambil contoh yang gampang-gampang aja, yaitu Cinderella. Oke, Cinderella itu cerita yang sangat very classic, everybody knows it, ya. Jadi mudah-mudahan kalian tidak membosankan Cinderella lagi, so everybody knows it gitu ya. So I can take it for granted. Nah, ketika kita munculkan tokoh Cinderella, tokohnya itu misalnya seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Tokoh tersebut ya, kita akan membagi ke dalam dua. Yang pertama yang namanya protagonis dengan antagonis. Yang kedua adalah yang namanya supporting characters. Dua dulu aja. Yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama biasanya kita bagi dua, yaitu adalah protagonis dengan antagonis. Protagonis adalah yang pro ke kita atau the good guys. Yang antagonis adalah yang menimbulkan konflik. Contohnya Cinderella. Cinderella adalah pemeran utama, yaitu protagonis. Kita akan pro ke Cinderella. Antagonisnya siapa?
Antagonisnya itu ibu tirinya dengan 2 orang anaknya. Itu adalah antagonisnya. Yang membuat konflik cerita ini adalah bagaimana ibu tirinya menghalang-halangi atau membuat Cinderella hidupnya jadi tersiksa. Dan Cinderella, ya karena orangnya sabar dan sebagainya, kalau menurut saya Cinderella itu ceritanya sangat membosankan karena konfliknya nggak begitu dalam, nggak begitu tajam, ya. Hanya kebetulan saja misalnya ya seperti itu. Nah, mungkin cerita Cinderella atau fairy tales itu karena itu untuk anak-anak dan penuh dengan moralitas, ya. Ada apa namanya, moral lessonnya, orang yang sabar, orang yang baik pasti menang dan seterusnya. Tapi Cinderella adalah tokoh protagonis dan antagonisnya adalah ibu tirinya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, saya akan berbicara lagi tentang protagonis. Protagonis tidak selalu tokoh yang kita baikin. Nah, maksudnya bisa jadi cerita ini tentang cerita penjahat. Contohnya mungkin kalian nggak tahu ya. Saya pernah nonton film-film jadul kayak gitu ya, di mana si yang punya lakonnya itu perampok. Gitu. Dia jahat banget gitu. Tapi dia jadi protagonis. Antagonisnya siapa? Polisi. Pernah ada itu, saya lupa lagi ceritanya apa. Tapi itulah. Jadi yang pertama, protagonis itu bisa orang baik, bisa orang jahat. Tapi ceritanya centralize ke tokoh tersebut. Tokoh antagonis adalah tokoh yang dimunculin sama Tuhan cerita tersebut, yang dimunculin sebagai pembawa konflik. Ya, belum tentu antagonis itu adalah orang jahat. Kalau misalnya waktu itu era yang saya gunakan, sekarang yang saya gunakan Tiara aja. Kalau misalnya Tiara, misalnya cowoknya katakanlah orang kemudian orang tuamu itu enggak setuju, tapi kalian itu cinta mati, ya berarti ada konflik kan? Pertentangannya ialah orang tua kamu dengan Tiara. Artinya di dalam kacamata Tiara, orang tua Tiara adalah tokoh antagonis gitu. Oke ya. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibu, biar kalian bangun. Kemudian tokoh antagonis ternyata bisa juga tidak ada. Yang diantagoniskan bisa saja protagonis itu sendiri. Contoh, Tiara lagi jalan-jalan di taman. Tiara, are you there? Tiba-tiba ketika jalan-jalan di taman, Tiara melihat uang 100.000. Waduh. Ya kan? Tiara yang baik mengatakan, jangan diambil. Itu milik orang, bukan milikmu. Tiara yang jelek mengatakan, bodoh lu, ambil aja, lumayan tahu nggak buat jajan. Nah, apa yang terjadi di sini? Protagonis dengan antagonisnya satu orang. Ini namanya internal conflict. Dia bisa aja ceritanya cuma satu orang, cuma Tiara. Bayang aja Tiara dan uang 100.000. Bukan 100.000-nya yang dijadikan antagonis, tapi Tiara yang jeleknya. Ya kan? Jadi konflik itu bisa dimunculkan dari dirinya sendiri. Nah, contohnya yang lain nih. Ini yang lebih sulit nih Tiara nih. Tiara cinta mati sama si Budi misalnya. Nggak ada Budi kan di sini ya. Cinta mati sama Budi. Tapi orang tua Tiara nggak suka, benci banget sama Budi.
Tiara cinta mati. Tapi mereka baik saja. Kata orang tua Tiara, ya monggo silakan kalau misalnya kalian mau menikah, cuman kami tidak setuju, kami akan menderita, kami akan sakit, ketika sakit kami akan meninggal. Kata Budi juga nggak apa-apa, ya monggo kalau nggak jadi nggak apa-apa, paling saya ya bunuh diri aja deh, nggak apa-apa, soalnya hidupku udah tanpamu, wah udah deh, tidak ada masa depan, tidak ada semangat gitu. Nah, Tiara yang harus memutuskan kan, semuanya oke lah, apapun yang Tiara lakukan tuh monggo. Yang Tiara putuskan gimana? Nah, Tiara akan merasa dirinya mengalami dilema. Tidak ada konflik dari bapak ibunya, tidak ada konflik dari Budi. Everything is good. Mereka nurut aja, tapi Tiara di sini akan perang di dalam hatinya. Nah, ini namanya internal conflict. Siapa yang diantagoniskan? Tiara sendiri. Itu bisa menjadi sebuah cerita yang menarik. Gitu Tiara, oke? Oke. Nah, kita teruskan sekarang. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tokoh-tokoh minor, ya. Tokoh-tokoh minor itu adalah tokoh-tokoh yang hanya menopang. Penting nggak sih dimunculkan tokoh-tokoh tersebut? Penting lah. Apapun yang dimunculin dalam cerita itu harus berarti. Jangan tiba-tiba aja ikutan ke foto, ikutan muncul namanya, tapi nggak ada artinya in the end gitu. Jadi apapun dari mulai kejadian, dari mulai tokoh, dari mulai apapun yang dimunculkan oleh kalian itu harus menjadi merajut menjadi sebuah cerita dan ada akhirnya seperti apa. Ini memang a bit complicated, tapi kalian akan tahu nanti, akan dirasakan, akan merasakan. Oke? Oke, kita terusin dulu. Nah, ini supporting characters ya. Bahkan ada namanya itu adalah figuran. Figuran itu hanya untuk melengkapi dari itu penting atau tidak penting. Tetapi kalau kita lihat misalnya A Day's Wait itu tokohnya cuman dia aja. Yang tokoh utamanya bapaknya dan anaknya. That's all. Ya, si Jolt. Selebihnya itu hanya memerankan, tapi penting karena memang muncul di situ adanya seperti tokoh penting berikutnya adalah dokter, ya kan. Tokoh penting yang lainnya adalah teman bapaknya yang ikut berburu. Oke. Kita teruskan ya, kita push on nih. Ternyata tokoh tersebut ada beberapa macam. Sebelum saya membicarakan tentang flat and round characters, saya ingin berbicara sedikit ya. Saya tahu waktunya sudah terbatas, tapi ini penting banget. Ketika kalian menciptakan sebuah tokoh, you have to remember bahwa tokoh tersebut harus masuk akal. Walaupun ini tokohnya Superman yang tidak masuk akal, tapi harus masuk akal. Artinya ada sebab akibatnya. Dan kalian tahu pasti apapun superhero yang tidak mungkin pun itu pasti ada penyebabnya kenapa Superman jadi Superman, kenapa misalnya Supergirl jadi Supergirl, kenapa Spider-Man jadi Spider-Man, kenapa, dan seterusnya itu ada ininya. Nah, kalian harus mempelajari watak manusia. Kalian harus mempelajari sedikit tentang behavior. Behavior itu adalah bahasa Indonesianya apa? Behavior. Kebiasaan. Perilaku. Apa? Perilaku. That's right. Perilaku. Nah, perilaku itu dari dimanapun sama. Perilaku manusia itu sama. Artinya apa? Artinya perilaku manusia itu kalau anak-anak ya kayak anak-anak, remaja itu memang mereka lagi senang-senangnya kayak kalian. Kemudian ketika jatuh cinta di mana-mana semuanya sama. Ketika ada kesedihan semuanya nangis. Ketika gembira mereka senyum. Itu namanya
satu set behaviorism, satu set perilaku manusia. Kalau misalnya wanita itu, kalau misalnya ada menstruasi itu ada perangai-perangai yang aneh, dan itu semuanya sama perangainya. Atau kalau laki-laki itu misalnya mereka berbicara masalah harga diri dan sebagainya, itu adalah perilaku manusia, perilaku laki-laki. Itu harus ada satu set behavior yang kalian harus siapkan. Jadi ketika kalian membuat tokoh Cinderella atau siapapun, yang ada pada dirinya itu adalah satu set perilaku manusia biasa. Bukan manusia yang kita tidak tahu dari mana dunianya, dunia manusia. Oke? Oke. Nah, kemudian tokoh kalian yang akan kalian munculkan adalah mempunyai yang namanya sikap. Nah, kalau sikap itu berubah-ubah. Tadi kalau yang namanya perilaku tidak berubah. Semua orang sama, di mana-mana sama. Tapi kalau sikap berpikir, sikap berperasaan dan sebagainya itu berbeda-beda. Ya, ada orang yang misalnya takut ketemu orang, itu namanya sikap. Ada orang yang pemalu, itu namanya sikap. Ada orang yang begini begitu dan sebagainya, itu adalah sikap. Ada orang yang sukanya misalnya marah-marah, itu namanya sikap. Nah, sikap itu ada sebab akibatnya gitu. Nah, sebab akibatnya kenapa? Orang misalnya kalau banyak dizolimi, cenderung orang itu akan membenci pihak yang menzoliminya. Ya, bagaimanapun akan membenci, dan itu adalah wajar gitu. Nah, ketika orang itu misalnya sampai membuat hal-hal tertentu, ya itu juga dipengaruhi oleh berbagai macam interaksi sosial. Ya, bagaimana kalian menciptakan satu tokoh yang kompleks. Nah, tapi don't worry about that, karena yang akan kalian munculkan bukan kompleksiti dari sikap manusianya, tapi lebih pada plot yang akan membawa, yang akan dia bawa, yang akan karakter itu akan dibawa oleh karakter tersebut. Tapi harus ada dasar-dasarnya. Itu ya. Sulit nggak sih? Nggak kan ya? Oke, nggak sulit. Kemudian kita langsung saja pada round characters dengan flat characters. Kita mulai dari flat characters. Flat characters itu adalah satu kepribadian atau satu sikap yang sama dari awal sampai akhir. Contohnya ada seseorang yang pelit misalnya, ya, diceritakan menjadi seorang yang pelit. Memang Tuhan dari cerita kecil itu memberi nasib bahwa dia orang pelit dari awal sampai akhir. Dia kekeh pelit dan seterusnya. Nah, itu namanya flat characters. Sedangkan round characters, dia berubah. Yang tadinya pelit jadi orang yang sering ngasih. Pasti ada ininya, ada penyebabnya kenapa dia berubah. Itu namanya round characters. Nah, rata-rata nih, film India misalnya, saya nggak tahu film Korea. Film India itu, kalau yang baik-baik banget, sampai dia dikhianati, sampai dia menderita, tetap aja baik gitu. Yang jahat tambah jahat terus, yang akhirnya yang berubah adalah yang jahat jadi tahu, kemudian dia jadi baik gitu. Nah, biasanya seperti itu namanya very classic. Tapi perubahan sikap itu tidak pernah muncul secara natural, ya, sewajarnya, tidak pernah mendadak. Yang tadinya misalnya orangnya itu misalnya baik, yang tiba-tiba jadi jahat, itu nggak mungkin, kecuali kalau dia memang mengalami hal tertentu yang sehingga dia misalnya ingat kemudian apa dan sebagainya. Jadi pasti ada sebabnya gitu. Orang yang tadinya baik jadi jahat atau sebaliknya, itu pasti ada sebabnya. Jadi kalian kalau memberikan nasib kepada tokoh-tokohmu, itu harus masuk akal juga. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ceritanya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan konflik yang kalian ciptakan itu. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Udah mau selesai ya. Kan tadi kalian masih nggak apa-apa kalau saya selesaikan sekarang atau mau
ini saya tunggu dulu kesepakatan kita nih. Era gimana? Apakah kita teruskan atau mau besok lagi? Gimana teman-teman? Masih bisa sampai 24.5 ya Pak? Oke. Sampai berapa? Oke. Atau Seperempat jam lagi ya? 24.5 Pak? Iya Pak, seperempat jam lagi Pak. Oke. Thank you so much ya. Oke nih ya, mudah-mudahan kalian masih bangun. Coba minum dulu ya. Tehnya diminum, teh manis. Teh manis itu yang kental. Teh manis kental. Dikasih gula batu. Nikmatnya itu ya. Dikasih gula batu. Itu enak banget. Atau dikasih gula aren. Kalian belum pernah yang namanya kopi, kasih gula aren, itu enak banget. Oke, kita terusin ya. Ketika kalian memunculkan tokoh, kalian boleh juga dong membuat karakteristiknya, misalnya fisiknya seperti apa, dan sebagainya. Walaupun sebetulnya ini nggak penting-penting amat. Biasanya setiap orang ketika mendengarkan Cinderella pasti kalian munculkan sesuatu gitu ya. Oh seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Di sini attitude yang tadi ya. Kemudian emosinya seperti apa dan seterusnya. All the personal qualities. Nah remember, karena ini adalah segmen atau fragmen dari sebuah kehidupan, kalian tidak perlu terlalu detail. Karena apa? Karena pasti yang mendengarkan atau yang membaca itu akan membangun image-nya sendiri gitu. So you don't have to worry tentang detailnya yang sangat detail. Oke ya. Oke, kita terusin lagi. Next slide please. Oke. Nah, sekarang ini yang penting nih, yang ingin saya dari tadi ingin saya tunggu-tunggu yang slide yang ini. Bagaimana caranya menggambarkan tokoh-tokoh. Now, I want you to remember bahwa kalian harus menggunakan yang namanya show don't tell teknik. Dalam bahasa Indonesianya teknik yang tidak menerangkan tapi menunjukkan. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini ada kata-kata, misalnya ketika when you want to describe that the boy is lazy, okay, you don't tell atau kalian tidak menulis ceritanya Dodo is a lazy boy. Sorry. Kalian tidak menulis seperti itu. Ketika kalian ingin mengatakan Dodo itu orang malas, kalian tidak mengatakan Dodo. Pada suatu hari ada seorang anak namanya Dodo. Dodo itu pemalas. No. Don't do that. Sekali lagi ya. Jangan mengatakan tapi menunjukkan. Jangan mengatakan tapi menunjukkan. Okay. When you want to describe that the boy is lazy, you don't tell or you don't write, Dodo is a lazy boy. Saya ingin menunjukkan dua cara. Cara pertama ialah melalui bagaimana kita menarasikan dan menunjukkan, bukan mengatakan. Menunjukkan, bukan mengatakan, yaitu seperti ini. Misalnya, when you talk about Dodo, he never bothers getting up early. In fact, every time the alarm clock rings, he just kicks it away and he just would roll back into the blanket to catch the dream again. Ini saya tunjukkan, bukan mengatakan. Menunjukkan bahwa, malas banget. Sehingga orang yang membacanya itu, gila nih anak nih malas banget. Si pembacanya yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan. Oke? Atau strategi kedua, yaitu melalui dialog. Dialog,
menunjukkan bahwa Dodo itu adalah malas. Contohnya, Dodo, get up, said the mother. It's late for school already. She pulled the blanket. She pulled off the blanket and shout. Dia tarik selimutnya dan mengatakan seperti itu. But he was barely moved, like a log. Dia nggak bergerak sama sekali. Dia tuh kayak bener-bener kayak bongkahan pohon yang tumbang, diem. You know what happened? Itu adalah karena dia lazy. He's not dead, he's there. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, show it. Show it. Don't say it. Show, don't say. Oke? Oke, terusin ke slide berikutnya. Nah, sekarang, tapi jangan sekarang deh ya. PR kalian ialah tolong ngarang ini saya tantang ya. The challenge is ngarang ya tentang menceritakan tentang the stepmother. The stepmother was mean and cruel. Atau Cinderella was very sad. Jadi salah satu ya, coba tolong kalian tulis menceritakan bagaimana the stepmother was mean and cruel, kejam, jutek apa sih? Mean itu jutek. What is jutek in bahasa Indonesia? Kalian tahu kan jutek ya? Oke. Atau kalian boleh bercerita tentang Cinderella itu lagi sedih. Nah, tapi saya nggak mau kalian mengatakan Cinderella was very sad because you say it. Don't say it. Show that Cinderella is sad. Buat bisa 2, 3, 4 kalimat terserah kalian. Bahkan kalau mau boleh 1 paragraf tentang Cinderella yang sedih atau kalian boleh menerangkan atau show it bagaimana si ibu tiri itu begitu kejam dan jutek. Tapi jangan menggunakan kata-kata mean dan cruel. Jangan menggunakan kata-kata sad. Oke? Nah, saya pikir ada waktu, masih ada waktu ya, sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Nah, itu adalah PR kalian, oke? Oke, kita terusin dulu nih slide-nya, mudah-mudahan bisa selesai. Next, please. Oke. Dengan cepat, ya kalian bisa pelajari sendiri ya, supaya kalian ada ini juga, kalau kalian punya waktu, selain kuliah, kalian pelajari. Setting and background. Setting and background itu ketika kalian membuat komik, menggambar, atau foto, dan sebagainya, ada background-nya kan. Kenapa background penting? Kalau aku cuma foto, di belakangnya nggak ada apa-apa, ya nggak bercerita. Tapi kalau misalnya Era berfoto dan di belakangnya itu ada Niagara Falls, ada ceritanya. Keren Era. Habis dari Niagara Falls, keren banget. Ada ceritanya. Nah, sama. Set dan background itu si plot tersebut, si kejadian-kejadian dari tokoh-tokoh tersebut itu pasti ada settingnya, ada backgroundnya. Dan itu penting. Mencoba untuk dibantu membayangkan, kita akan membantu si pembaca membayangkan settingnya apa. Ya, oke. Nah, setting atau background itu dibagi ke dalam 3. Yang pertama adalah tempat, place. Yang kedua adalah time. Dan yang ketiga adalah atmosfer. Atmosfer ini adalah suasana. Suasananya seperti apa. Oke, next please. Next slide. Oke. Nah, tempat ini kita bagi ke dalam dua hal. Yang pertama, secara general tempatnya di mana nih? Kejadian ceritanya secara general di mana? Apakah di planet Mars, di bulan, di mana? Apa di Semarang, di Jogja, di Solo, di mana gitu. Itu namanya secara
Misalnya katakanlah ada kisah perjuangan, misalnya apa gitu ya, yang kejadiannya itu adanya di Jogja, berarti secara keseluruhan ada di Jogja gitu ya. Oke, kemudian ada yang namanya place yang spesifik. Nah, spesifik ini setiap kejadian berbeda-beda dong. Masa di tempatnya seperti itu? Sandiwara aja, ya kalau kalian pernah nonton teater, pasti itu yang namanya backdrop, kemudian latar belakangnya itu ganti-ganti. Nah, itu adalah spesifiknya di mana. Bisa misalnya bisa di bulan, di dalam adegan-adegannya itu bisa di mana-mana. Itu namanya place. Oke, kita terusin. Kemudian berikutnya next slide please. Oke, sama juga dengan waktu. Waktu ini kalian sebagai Tuhannya cerita kecil itu ingin membuat cerita di mana? Kapan maksudnya itu? Apakah misalnya tahun 1800 sekian atau zaman batu atau sekarang atau kemarin? Kejadiannya kapan, atau bahkan belum terjadi tapi kalian membuat cerita untuk the future gitu. Itu adalah secara general kalian mengeset atau framing time-nya di mana. Dan secara spesifik setiap adegan berbeda-beda. Apakah waktunya itu setelah adzan maghrib misalnya, atau sebelum adzan subuh, itu adalah secara spesifik. Atau ketika apa? Misalnya beberapa menit sebelum, beberapa detik sebelum atau setelah bom Hiroshima meledak misalnya. Nah, itu adalah yang sangat spesifik. Kapan gitu. Oke, kita terusin satu lagi nih. Next slide please. Oke. Atmosfer atau mood. Nah, sama juga atmosfer atau mood itu adalah suasana. Secara keseluruhan cerita sindiran itu seperti apa? Misalnya anggun, menyedihkan, ceria dan sebagainya secara keseluruhan. Nah, tetapi dari adegan-adegan itu kan berfluktuasi. Mungkin satu adegan itu kaget, satu adegan itu misalnya mengerikan, satu adegan itu misalnya thrilling dan seterusnya. Nah, ini yang namanya atmosfer. Kenapa penting? Karena memang aspek yang ada di dalam kehidupan itu memang tidak bisa lepas dari atmosfer. Kita buktikan saja misalnya di sini ada Tiara. Tiara mungkin sekarang ada satu atmosfer yang menyelimutinya. Dia lagi galau, misalnya nggak tahu apa galaunya. Nah, ini adalah atmosfer. Setiap adegan-adegan yang benar ya. Galaunya mudah-mudahan bukan karena nggak punya uang kan? Ya galaunya karena Lagi menentukan pilihan, Pak. Oke. Ya, selamat ya. Mudah-mudahan pilihanmu, apapun pilihanmu, kamu harus konsisten ya. Bukan karena itu. Oke, lanjut aja, Pak, lanjut. Bukan karena itu. Oke. Ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, atmosfer ini ada happy, cheerful, exciting, thrilling, dan seterusnya. Masih ada, can I have one more minute, Era? Nggak apa, Pak. Next slide, please. Udah ya, selesai ya? Ada ya? Tiara, sudah. Oke. Oh, Tiara nih, yang ini. Oke. Nah, Ini, ini Pak. ya. Nah, ini ada satu yang kalian harus ingat ketika kalian menggambarkan satu atmosfer, misalnya jangan bilang ya sesuatu yang pokoknya jangan dikatakan, tapi tunjukkan bahwa atmosfernya itu menakutkan. Jangan dikatakan, tapi tunjukkan bahwa atmosfernya itu cheerful. Ini salah satu contoh ya. It was in March 1945, right, a lonely house far from the center of the village. Sarjono tried to up the bling red. He was anxious. What happened the night before? He heard a big explosion, as if it had blasted the whole village to the pieces. Dari
situasi seperti ini muncullah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menegangkan, gitu. Nggak mungkin ini menyenangkan, tapi belum tentu menyedihkan juga, gitu. Tapi membuat si orang ini jadi galau, harus gimana nih, kemarin baru kedengar bom yang seolah-olah memang menghancurkan satu ini, tapi dia nggak berani, gitu. Akhirnya dia dengarkan radio. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Ini satu contoh. Oke, kita terusin lagi, satu lagi. Mudah-mudahan satu lagi ya. Ada satu lagi nggak? Oke. Oh, masih ada sih, masih banyak ya. Ya udah, sekarang gini aja ya, kalian baca aja ya. Baca aja. Tugas kalian adalah tugas ya, jangan tugas deh ya. Challenge ya. I'd like to call it a challenge. Your challenge mudah banget ya. Kalian harus membuat pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, tapi saya inginnya bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya, aku bahasa Inggrisnya misalnya kurang pede, nggak apa-apa lah pakai bahasa Indonesia. Sama saja sih. Tujuannya ialah apakah kalian paham bagaimana show don't tell teknik itu? Jangan katakan, tunjukkan. Di teknik jangan katakan dan tunjukkan, itu kalian bisa ngerti. Tolong buat paragraf, terserah kalian, yang menceritakan bahwa si Ibu Tiri itu kejam dan jutek, atau keadaan sedih dari Cinderella. Kalau kalian ingin nggak mau yang seperti itu, boleh yang lainnya. Saya bebaskan kalian bikin satu paragraf yang menunjukkan bahwa kalian sudah paham tentang jangan katakan tapi tunjukkan. Oke? Jadi kita besok ketemu ya. Nah, besok hari Rabu ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. sekarang kesepakatannya besok mau jam 7.15 atau mau jam, terserah jam berapa? Gimana teman-teman? Mau jam 7.15 atau jam 7? Terutama mungkin yang tadi mau izin sholat dulu ya, gimana? Setujunya bagaimana? Tapi itu Pak, kalau jam 7.15 mungkin boleh minta tolong teman-teman selesai 24.5 bagaimana Pak? Biar Ya, pas 1,5 jam Pak. Kesepakatannya seperti apa? I'll go with you, oke? Saya akan Siap, Pak. Gimana teman-teman? 7.15 biar bisa sholat tapi selesainya 8.45. betul. Kalau nggak ada jawaban dianggap setuju semua ya. Oke. Setuju ya? 15 aja, Kak. Gimana? 15 tuh. Oke. Gimana yang lain? Setuju 7.15? Iya, setuju. Iya, Kak. Setuju, Kak. Oke. Oke ya. Nah, gimana cara tugasnya? Tugasnya bisa nanti kalian bisa satu-satu share screen. I'm not expecting everybody untuk memunculkan share screen-nya ya. Boleh dari 1, 2, atau 3 orang atau 4 orang terserah ya. Tapi tugas ini kalau bisa saya dapat juga ya untuk untuk dokumentasi saya. Tapi yang akan ditunjukkan nanti besok itu di share the screen mungkin tidak semuanya ya, supaya nanti kita bisa push on ke yang lain, terutama yang setting ini, karena nanti banyak sekali yang akan ada praktek-praktek kecil, Oke, so jangan lupa iseng-iseng, besok bikin jangan katakan tapi tunjukkan, boleh apa saja. Tapi kalau kalian pusing, saya sudah ngasih tahu di situ Ibu Tiri yang kejam dan Ibu Tiri yang jutek, atau Cinderella yang lagi sedih. Oke, guys ya. Okay, well, this is the end of our sessions. Thank you very much for your participation. Yeah, you've been really great. Yeah, I would like to say great thanks to Tiara and also Era. Okay, so let's call it a day. Okay, thank you ya. Sir. Thank you, Mr. Kalau gitu saya tutup nih, Pak. Ya, oke. Terima kasih untuk
experience-nya lagi Pak Dani. Terima kasih untuk materinya luar biasa hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mungkin kalau untuk dokumentasi mungkin setelah besok hari Rabu bisa dikumpulkan ke saya bagaimana Pak untuk yang tugas Boleh. ini? Boleh. Oke Pak. Boleh. Ya kulkas saja ya supaya nanti Era yang bisa ininya, yang bisa langsung share screen-nya dari Era. Berarti sebelum besok jam 7.15 ya Pak? Atau nanti Ya, mereka ya. bisa, oh enggak Pak? Atau mereka Ya, teman-teman bisa share screen dari HP sendiri, dari device sendiri, tapi setelah hari Rabu bisa dikumpulkan ke saya begitu Pak? ya. Oh enggak Pak? Boleh. Oke. Boleh. Baik Pak. Ya, jadi nanti teman-teman yang Oke. yang sudah selesai sebelum sesi besok bisa banget untuk kalau seumpamanya nanti waktu di share screen medianya bermasalah bisa ke PC aku atau ke Tiara ya teman-teman ya. Terima kasih buat hari ini teman-teman. Jangan lupa buat datang besok. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Pak Dani Oke, untuk thank you so much ya. waktunya, Thank you so much. materinya yang Thank you so much Pak Dani. Oke. Terima kasih Thank you ya. teman-teman. Thank you. Oke. My pleasure Pak I Dani. leave ya. Bye. Baik, Oke, saya Pak. izin ya. Saya izin. Oke, bye. Ini Pak. Assalamualaikum. See you soon, Waalaikumsalam. 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 Oke. Thank you guys. Silakan Jangan kalau lupa mau absen. Oh iya, jangan lupa absen. Sama satisfaction-nya diisi. Ya, jangan lupa ya. Oh iya, linknya certification-nya habis absen nanti tak kirim. Jangan lupa ngisi ya guys, biar ada pembenaran perbaikan. Pokoknya bisa buat kalian makin puas sama training kelas ini, oke? Thank you guys. Silakan kalau mau live silakan, nggak apa-apa kok. Besok aku bakalan share lagi linknya di 30 menit sebelum kelas. Gitu ya guys. Pekai. Dede, thank you. Ya, buat partisipasinya. Yeah. Oh iya, kalau mau tanya-tanya, besok kalau mau tanya silakan ya, dicatat. Nanti besok ditanyain. Kalau kan besok waktunya panjang tuh. Gitu. Oke deh, thank you guys. Silakan live. Live. Live gak apa guys, thank you. Sorry ya kalau ada salah kata dan perilaku dan lain-lain. Dan maaf kalau tadi agak ada error di di device di laptop aku. Thank you Maaf guys. juga, saya kemalaman. Maaf juga kalau kemalaman ya. See ya. Dadah. Dadah. Tiara. Gimana? Ini masih ada